تفزع وينادون ثرما قدها من حول الأبغار طلع البدر علينا لثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لإلهنا ولها انتبت السجود وتنادى سعد شفاع فعليك الله صلى ما بدا النور والشعشاع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لإلهنا وبك رحمن نسأل وإله العرش يسمع يا عظيم المن يا رب شملنا بالمصطفى جمال صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا وبه فانظر إلينا وعظناه به كل ما سمع وبنا كل البلايا ودفع الآفات والرخاء صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا واسقنا يا رب غدنا يا الله بحيا حمضان يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي والشفاء يا الله واختم العمر بحسنى يا الله وحسن العقبى ومرجع يا الله فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي والشفاء يا الله صلى الله على
صلاة الله تغشى من له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد ظهره وآله والصحابة من سنشع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang kami hormati dan kami muliakan para habaib, anak cucu baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita para sesepuh dari habaib. Beliau Al-Habib Muhammad bin Murtadha Al-Hayyid, Al-Habib Abdullah As-Saggaf, dan tamu kita dari Semarang Al-Habib Hasan bin Abdurrahman Al-Jufri. Begitu pula Al-Habib Yahya bin Muhammad Al-Kaf, Habib Hussein bin Umar Al-Attas, Al-Ustadz Ahmad Iman Baihaqi, Al-Habib Saleh bin Abdullah Al-Kaf, Al-Habib Mahdi bin Muhammad Al-Hayyid, kemudian Al-Habib Mutahhar bin Smith, Al-Habib Reza bin Muhsin Al-Hamid, Al-Habib Hussein bin Ahmad Al-Hayyid, dan para habaib yang lain yang tidak kami bisa sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita doakan bersama beliau-beliau diberikan panjang umur dalam keberkahan. Mudah-mudahan dikaruniakan istiqomah sehingga dapat menuntun dan membimbing kita umat Islam, khususnya di wilayah Tegal dan sekitarnya. Amin ya rabbal alamin. Aparatur pemerintah baik sipil maupun militer dan Polri, hadir insyaallah di tengah-tengah kita Bapak Kapolres Tegal AKBP Muhammad Iqbal Simatupang SIK. Begitu pula Bapak Dandim 0712 Letkol Infanteri Sultan Pandapotan Siregar SIP. Begitu pula Bapak Camat Dr. Andes Bambang Sihana, yang kita doakan mudah-mudahan para aparat, para pejabat kita diberikan kekuatan zahir dan batin. Mudah-mudahan diberikan taufik dan hidayah sehingga dapat menjadikan daerah ini menjadi satu daerah yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Dan seluruhnya saja yang hadir pada malam hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari sekalian, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, syukur alhamdulillah. Malam ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu acara yang mulia, di tempat yang mulia, memperingati haul seorang yang mulia, yaitu Al-Alim bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Mudah-mudahan tidak keluar kita dari tempat ini kecuali Allah jadikan kita menjadi orang yang mulia di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tahun ini kita dapat mengadakan acara perdana haul ayahanda daripada Habib Umar bin Salim bin Muhammad bin Salim bin Hafid, yaitu Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Dengan harapan kita dapat mengenal beliau,
dan juga menteladani beliau di dalam kehidupan sehari-hari kita. Dikatakan man salaka ala darbi wasal, siapa yang menempuh jalan leluhurnya pasti insya Allah akan sampai. Mudah-mudahan dengan kita menghadiri acara pada malam hari ini, keluar dari tempat ini, kita bisa mengenal para aulia Allah, terutama Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid, dan menteladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, izinkan Al-Faqir membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah sambutan-sambutan, yang kedua ceramah agama, yang ketiga nanti akan disampaikan kalimat nasihat dari guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim, dan yang kelima adalah tahlil serta doa penutup. Mudah-mudahan acara malam hari ini berjalan dengan lancar, tidak ada satu halangan apapun, dan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara yang pertama yaitu sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh tuan rumah kita, pengasuh Pondok Pesantren Ribat Nurul Hidayah. Beliau guru kita Al-Habib Saleh bin Ali Al-Attas. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Mari kita awali jalsa ini dengan niat ta'lim. Semoga dengan niat kita Allah bersihkan hati kita, Allah luruskan niat kita, Allah turunkan rahmat di majlis kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakura wa tadhkira wa naf'a والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهدي قلبي وسدد لساني. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. Para habaib dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, cucunda Rasulillah, keluarga besar baginda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yang saya hormati, yang saya muliakan, mohon maaf tidak bisa Al-Faqir sebut satu persatu. Tadi sudah disebutkan oleh Akhina Al-Karim, guru kita Al-Habib Muhammad bin Mustafa Al-Attas. Semoga para habaib kita Allah berikan panjang umur, Allah berikan kesehatan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Juga dari TNI Polri yang saya hormati, yang alhamdulillah bekerja sama dengan keluarga besar Pondok Pesantren Ribat Nurul Hidayah dan Majelis Al-Wafa bi Ahdillah Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Zona 6 Pekalongan. Alhamdulillah juga ketuanya datang, beliau Al-Habib Hasan. Semoga semuanya diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya rasa syukur yang kita bisa ungkapkan saat Allah menakdirkan kita di majlis yang mulia ini. Semoga majlis yang sangat-sangat baik ini
dibacakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam sekaligus memperingati haul daripada ayahanda guru mulia al-alim al-allamah al-arif billah Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid. Semoga Allah memberikan kita keberkahan, kita mendapatkan keberkahan dari beliau, tidak keluar dari majlis ini kecuali Allah ampuni dosa kita, Allah kabulkan segala hajat kita. Dan kami atas nama keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Hidayah memohon maaf kepada hadirin hadirat, wabil khusus kepada para habaib apabila dari sarana prasarana ada yang kurang pas di hati antum semua, kami mohon maaf. Juga kami ucapkan terima kasih kepada beliau-beliau yang menyempatkan waktunya untuk hadir di acara ini. Semoga hadirnya beliau-beliau terbilang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga kepada aparat pemerintah, Bapak Kapolres, Bapak Kapolsek, Bapak Dandim dan Ramil, Bapak Camat, Bapak Lurah juga, yang jauh-jauh hari kami berkumpul berusaha untuk mencari jalan yang terbaik biar terlaksananya acara ini. Karena apa? Ini lagi dalam keadaan pandemi, kita memang menerapkan protokol kesehatan, duduk kalian kami beri jarak, masuk ke dalam majlis mencuci tangan, harus suhu badan dan masuk ke bilik desinfektan. Semoga semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita keberkahan, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang ikut andil untuk mensukseskan acara ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahumma fiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada beliau Al-Habib Saleh bin Ali Al-Attas. Mudah-mudahan sambutan dari beliau bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sambutan berikutnya akan disampaikan mewakili Al-Wafa bi Ahdillah dan Majelis Al-Muwasalah yang akan disampaikan oleh beliau Al-Habib Reza bin Muhsin Al-Hamid. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Segenap anak cucu darah daging Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para habaib, segenap pewaris keilmuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ulama, segenap pengembang amanah kehidupan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para aparatur pemerintah baik sipil, TNI dan Polri-nya yang hadir di tengah-tengah kita. Semoga hadirnya mereka semua menjadi sebab Allah turunkan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kota tercinta kita ini, dan secara istimewanya untuk negara Republik Indonesia ini. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah Majelis Hall Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid, dan mengenang 100 hari wafatnya daripada guru mulia kami Al-Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Alhamdulillah, Majlis Al-Wafa bi Ahdillah adalah majlis yang terbentuk di dalamnya para santri-santri murid Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, serta mereka
yang punya tekad untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-wafa bi ahdillah sudah beberapa tahun belakangan ini memiliki niat, tekad yang kuat untuk menghidupkan haul dari ayahanda guru mulia Al-Habib Umar bin Hafidh. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini terlaksana dalam musyawarah demi musyawarah, pertemuan demi pertemuan Al-Wafa. Alhamdulillah disepakati ditempatkan di pondok pesantren Al-Habib Saleh bin Ali Al-Attas. Mudah-mudahan perdana ini yang Masya Allah dihadiri hampir sempurna segala unsur dan aspek kehidupan umat manusia, tahun demi tahun akan istiqamah sampai yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, anggota Al-Wafa yang hadir pada malam hari ini cukup banyak, khususnya di zona 6, yaitu wilayah dari Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal Kota, Tegal Kabupaten, dan Brebes. Alhamdulillah sebagian besar mereka hadir. Beberapa ikhwan dari Batang dan Pekalongan telah datang duduk bersama kita. Belum lagi ikhwan-ikhwan yang lainnya, terkhusus mereka yang berada di Tegal Raya Kota dan Kabupaten Tegal. Dan secara istimewa hadir bersama kita Al-Habib Hasan bin Abdurrahman Al-Jufri dari Semarang. Beliau wakil Al-Wafa bi Ahdillah Jawa Tengah, sekaligus menjadi ketua Al-Muwasalah Jawa Tengah. Mudah-mudahan kehadiran mereka semuanya mendapatkan berkah dan manfaat untuk kita semuanya. Al-Wafa sangat mendukung daripada langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia di dalam melaksanakan sikap adanya pandemik COVID-19 ini, dan itu terbukti apa yang dilaksanakan oleh Al-Habib Saleh bin Ali Al-Attas. Bagaimana beliau dengan segala upaya usahanya bagaimana melaksanakan protokol kesehatan. Hal inilah yang kita harapkan, adanya sinergi antara pemerintah dengan para ulama. Secara zahir kita telah melaksanakan apa-apa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad melalui protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, lalu disemprot lagi dengan disinfektan dan lain sebagainya. Itu adalah ikhtiar secara bentuk zahir. Dan sekarang malam hari ini zahir dan batin kita lakukan. Secara batin dan hakikatnya kita mengumpulkan para ulama, mengumpulkan para kekasih-kekasih Allah, bermunajat dan mengenang sosok seorang wali Allah Subhanahu wa taala, seorang imam besar, seorang allamah, guru mulia dan guru daripada guru mulia, sekaligus ayahanda daripada guru mulia, Al-Allamah Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh, beserta 100 hari daripada Al-Habib Ali Masyhur. Mudah-mudahan keberkahan mereka orang-orang yang kita holgan dan yang kita kenang malam hari ini, Allah berikan kesehatan untuk bumi ini, Allah berikan kesehatan untuk dunia ini, khususnya negeri yang kita cintai. Lalu Al-Muwasalah adalah sebuah majlis ikatan hubungan di antara para ulama kaum muslimin, yaitu forum silaturahmi antar umat Islam yang didirikan oleh Allamah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh di Indonesia pada tahun 1428 Hijriah atau bertepatan pada tahun 2007 Masehi. Pada awalnya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh secara rutin setiap tahun datang ke Indonesia sejak tahun 1998 atau angkatan pertama yang pulang daripada belajar di tempat beliau. Alhamdulillah kota Tegal memiliki angkatan pertama daripada murid Al-Habib Umar. Di antaranya yang hadir di tengah kita Al-Habib Saleh bin Abdullah Al-Qaf dan Al-Habib Mahdi bin Muhammad Al-Hiyat serta Al-Habib Abdullah bin Hasan Al-Haddad. Mereka salah satu di antara sekian angkatan pertama Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Dan sejak tahun tersebutlah Habib Umar mengadakan ziarah, silaturahmi dan berdakwah. Kunjungannya senantiasa bertemu dan berkumpul serta mendengarkan saran, pendapat, problem dan keluhan dari para ulama tentang permasalahan umat Islam, khususnya kaum muslimin yang berada di negeri Indonesia. Hal itu berlangsung dari tahun demi tahun hingga akhirnya pada tahun 2006 beliau Al-Habib Umar memberikan isyarat bahwa pada kunjungannya yang akan datang
yaitu tepatnya bulan Muharram pada tahun 2007 Hijriah, akan digagas sebuah majelis sebagai forum yang dapat menjadi sarana bertemu dan bertukar pikiran antara para ulama. Tujuan utama dalam mendirikan majelis seperti ini yang disebutkan oleh Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bukanlah untuk membentuk suatu gerakan yang baru, bukan juga untuk membentuk organisasi yang baru, bukan juga untuk membentuk partai yang baru atau hal-hal yang serupa itu. Karena hal yang demikian sudah sangat banyak dan umat Islam tidak memerlukan lagi tambahan lembaga-lembaga serupa itu. Tetapi maksud dan tujuan dibentuknya Majlis Al-Muwasalah Bainal Ulama Muslimin adalah untuk melaksanakan kerja aktif di dalam dakwah yang murni, yang sesuai dengan situasi dan kondisi umat. Kita semua akan melaksanakan kerja dakwah yang semacam itu yang diinginkan oleh Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid secara bertahap sesuai kemampuan dengan berharap bantuan, pertolongan serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Usaha dakwah Majelis Al-Muwasalah ini harus berkesinambungan dan dalam pelaksanaannya tanpa ada rasa putus asa atau tergesa-gesa atau menunda-nunda atau bermalas-malasan. Itulah apa yang diucapkan oleh Habib Umar. Lalu beliau menambahkan visi daripada Majlis Al-Muwasalah adalah mewujudkan rasa persatuan dan saling membantu di antara para ulama untuk menampilkan dan menyampaikan dakwah sebagai rahmat untuk seluruh alam. Adapun misi daripada Majlis Al-Muwasalah adalah turut andil dalam membangun dan melahirkan para ulama rabbani di tengah umat Islam. Tujuan daripada Majlis Al-Muwasalah yang pertama, menguatkan ikatan ta'aruf dan komunikasi antar ulama, saling membantu dalam memecahkan masalah-masalah substantif dalam agama sehingga dapat memberikan kemaslahatan pada masyarakat dan umat Islam dalam menjaga nilai-nilai yang berdasar bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun tujuan kedua daripada Majlis Al-Muwasalah yang dibangun dan dibentuk oleh Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid adalah meningkatkan taraf kemampuan ilmiah di halaqah, madrasah, pesantren dan pusat pendidikan Islam disertai dengan pembersihan jiwa yaitu tazkiyatun nafas dan pendidikan akhlak serta kecakapan dalam berdakwah fi sabilillah. Lalu tujuan ketiga yang diungkapkan oleh Habib Umar yaitu memberikan penjelasan serta baik dan benar atas dinamika terbaru dan terkini yang terjadi antar pandangan para ulama atas masalah tersebut menjadi lebih mendalam dan agar mendapatkan pendapat mereka menjadi lebih sesuai dengan kondisi yang ada dan terpelihara persatuan umat Islam. Daripada ketujuan keempat daripada apa yang disampaikan oleh Habib Umar, publikasi hasil kajian para ulama berkaitan dengan problem penting yang terjadi atas umat, sosialisasi hasil penelitian, kemajuan, penemuan dan kreasi baru yang bermanfaat, penyebar luasan hasil penerbitan dan produk ilmiah lainnya yang ada pada diri para ulama. Sarana daripada Majlis Al-Muwasalah adalah satu, saling berkunjung atau dikenal dengan silaturahmi antar para ulama. Dua, saling bertukar pikiran atau diskusi di antara para ulama. Tiga, pertemuan para ulama yaitu multaqa. Empat, pelatihan pendalaman keilmuan dan peningkatan keahlian dan kemampuan teknis dalam manajemen dakwah yaitu daurah. Dan lima, forum diskusi dan pembahasan ilmiah nadwah. Itulah apa yang ada di dalam Majlis Al-Muwasalah. Alhamdulillah, melalui Al-Wafa dan Muwasalah kita berjuang menyampaikan apa yang kita lakukan pada malam hari ini agar Al-Habib Umar mendengar secara zahir, tentu mendengar secara batin beliau telah dapatkan dan itu kita harapkan dan kita yakini. Namun mendengar secara zahir lalu melihat apa yang kita lakukan pada malam hari ini, kurang lebih mau 2 minggu atau 3 minggu yang lalu kita menghubungi Hadramut, tempat tinggal daripada Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Lalu kita sampaikan bahwa pada malam hari ini setelah kita melakukan silaturahmi kepada para ulama, para umara, para tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat, lalu kita akan mengadakan haul daripada ayahanda beliau dan memperingati 100 hari daripada wafatnya kakanda beliau. Maka alhamdulillah kita mendapatkan karunia yang besar. Al-Habib Umar
telah memberikan nasihat pada acara malam hari ini. InsyaAllah penghujung acara pada malam hari ini kita akan mendengarkan kalimat nasihat daripada Al-Habib Umar melalui rekaman yang telah beliau kirim, yang kita terima tadi ba'da maghrib melalui Al-Habib Husain bin Ahmad Al-Hiyad. Mudah-mudahan itu semuanya apa yang diinginkan dan diharapkan oleh guru mulia kita, orang tua kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid Al-Wafa, semakin terdepan di dalam dakwah, semakin ikhlas di dalam dakwah, dan majlis Al-Muwasalah yang diinginkan dan diharapkan oleh guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid terus kita laksanakan, terus kita lakukan, dan diterima di tengah umat sebagai pemersatu para ulama. Amin ya rabbal alamin. Itu yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah wal riayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Al-Habib Reza bin Muhsin Al-Hamid atas sambutannya yang telah menjelaskan tentang Majlis Al-Wafa bi Ahdillah dan juga Majlis Al-Muwasalah. Dua-dua majlis ini diasuh dan digagas oleh guru mulia beliau Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita semua lewat Majlis Al-Wafa bi Ahdillah dan Majlis Al-Muwasalah. Dan alhamdulillah di Tegal ini pun ada beberapa sesepuh dari Majlis Al-Wafa bi Ahdillah, di antaranya Al-Habib Saleh bin Abdullah Al-Kaf, Al-Habib Abdullah bin Hasan Al-Haddad, dan juga kita punya Dewan Syuro yang ada di Tegal, beliau Al-Habib Mahdi bin Muhammad Al-Hiyad. Dewan Syuro Al-Wafa bi Ahdillah langsung ditunjuk oleh guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid dan memegang keputusan tertinggi di dalam Majlis Al-Wafa bi Ahdillah. Untuk acara selanjutnya, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, adalah pembacaan manaqib Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid yang akan disampaikan oleh Al-Habib Mutahhar bin Syekh bin Smith dalam bahasa Arab, dan insyaallah pembacaan manaqib dalam bahasa Indonesia akan disampaikan oleh Al-Ustadz Luqman Hakim. Kepada Habib Mutahhar bin Smith, waktu sepenuhnya kami haturkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Min ba'di manaqibil imam al-arifillah al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid. Nubdatun an hayatil muallif wasadi'u bil haqq la yakhsha fillahi lawmata la'im al-mutahalli bil akhlaqin nabawiyyah المقتدى بالآثار المحمدية الداعي إلى الله بقوله وفعله. نسبه محمد بن سالم بن حفيظ بن عبد الله بن أبي بكر بن عدروس بن عمر بن أبي بكر بن عدروس بن حسين بن شيخ أبي بكر بن سالم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن شيخ عبد الرحمن السقاف بن محمد مولد دويله ابن علي بن علوي بن فقيه المقدم محمد بن علي بن محمد صاحب المرباط بن علي خالق قسام بن علوي بن محمد صاحب سومعة بن علوي صاحب الصومال بن عبيد الله بن الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن حسين الزبدي بن علي بن أبي طالب بن فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ولادته ونشأته ولد بمشطة قرية قريبة من تريم عام 1323 هجرية،
وتربي على يد أبيه السالك الأواه المنيب سالم، ونشأ نشأة الصلاح والاستقامة. شيوخه تلقي العلم بالرباط تريم، وأخذ عن الإمام عبد الله بن عمر الشاطري، والعارف بالله عبد الباري بن شيخ العدروس، والعارف بالله الحبيب علوي بن عبد الله بن شهاب الدين. واعتنى به جده العارف بالله الحبيب علي بن عبد الرحمن المشهور، وأخذ بمكة عن كبار علمائها ومن شيوخه والده، وله مشايخ بطول ذكرهم وتعدل حصرهم. نشرة الدعوة إلى الله كان له بعد طويل في نشر العلم الشريف والدعوة إلى الله، وشغف بذلك فأخذ عنه خلائق لا يحصون، ونفع الله به أقواما كثيرين، وله في ذلك كثير الرحلات منها إلى الهند وباكستان وأفريقيا واليمن، ووضع الله على كتبه القبول والإقبال ونفع بها، وألفته منها رسل التوحيد، تكملة زبدة الحديث في فقه الموارث، المفتاح لباب النكاح، وتذكير الحضرمية فيما يجب على النساء من أمور دينية، أن نقول الصحاح على متن العدة والسلاح، والوسيلة للوقاية عن مضرات الفتان بجواب أسئلة عدن، قرة العين بجاب أسئلة وادي العين، نظم مولد الحافظ عماد الدين ابن كثير، النفحة الواردية، نظم قصة الميلاد المحمدية، وقد كان مبارك الوقت ببركة عظيمة، وهو يشتغل بتدريس، وربما حضر في اليوم 17 مجلسا، والإفتاء وباستقبال الواردين، وبالتأليف وبالمطالعة وبالمراسلة، وبالرحلة الدعوة إلى الله، وتفكة الأرحام والأقارب وزيارتهم ومصلاتهم، وزيارة أهل الفضل والصلاح، وبرعاية الأمانات التي تضع عنده وغير ذلك. قائما بكل ذلك يتم قيامه على أحسن الوجوه، ولم يزل على المنهج السوي والخلق الرضي والجد والاجتهاد. نفع الله بعلومه وجزاه عنا وعن المسلمين خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Pembacaan manaqib dalam bahasa Indonesia akan disampaikan oleh beliau Al-Ustadz Luqman Hakim Al-Hafidh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimin bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dharra alfa marrah. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita cintai, beliau para habaib, anak cucu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit saya akan menerjemahkan apa yang tadi beliau bacakan. Nubdhatun an hayatil muallif, sekelumit tentang sejarah daripada Al-Imam Al-Allamah Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau adalah orang yang sangat tidak takut, selalu menyampaikan kebenaran, tidak sedikit pun punya rasa takut di dalam menyampaikan kebenaran. Al-mutahalli bil akhlaqin nabawiyah, beliau selalu berakhlak dengan akhlak
datuknya yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu mengikuti langkah-langkah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun nasab beliau, huwa Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid ibn Abdullah ibn Abi Bakar ibn Idrus ibn Umar ibn Abi Bakar ibn Idrus ibn Al-Husain ibn Syekh Abi Bakar bin Salim ibn Abdullah ibn Abdurrahman ibn Abdullah ibn Syekh Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maulad Dawileh ibn Ali ibn Ali ibn Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Muhammad Sahib Al-Mirbat ibn Ali Khaliq Qasam ibn Alwi ibn Muhammad Sahib Al-Soma'ah ibn Alwi Sahib Sumail ibn Ubaidillah ibn Al-Imam Al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa ibn Muhammad ibn Ali Al-Uraidi ibn Ja'far As-Sadiq ibn Muhammad Al-Bagir ibn Ali Zain Al-Abidin ibn Al-Husain As-Sibti ibn Ali ibn Abi Talib ibn Fatimah Az-Zahra binta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun nasab beliau adalah nyambung kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan di kota yang diberi nama adalah kota Mishtoh, salah satu kota atau salah satu desa yang dekat daripada kota Tarim pada tahun 1332 Hijriah. Beliau didik langsung oleh ayahnya As-Salik Al-Awwah, yaitu Al-Habib Salim bin Hafid. Beliau juga dididik oleh ayahnya, tumbuh dengan penuh kebaikan dan penuh dengan istiqomah. Adapun guru-guru beliau, Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid, beliau belajar langsung menimba ilmu di Ribat, yaitu Ribat Tarim. Wa akhadha anil imam, beliau belajar langsung dengan al-imam Al-Arif Billah Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, wal Arif Billah Abdul Bari bin Syekh Al-Idrus, wal Arif Billah Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syihab. Beliau juga sangat diperhatikan oleh kakeknya, yaitu Al-Arif Billah Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Masyhur. Dan beliau juga belajar bukan hanya di kota Tarim, beliau juga belajar di kota Mekah daripada pembesar ulama-ulamanya. Di antara guru-guru beliau yaitu waliduhu, orang tua beliau, yaitu Al-Habib Salim bin Hafid. Dan beliau juga memiliki para guru yang begitu banyak yang tidak bisa kami sebutkan di sini. Adapun kesemangatan beliau dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau adalah memiliki kesemangatan yang sangat amat tinggi, memiliki kesemangatan yang sangat amat luar biasa di dalam menyebarkan ilmu, di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa syaghafa bidzalika, beliau juga sangat cinta terhadap dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga dari begitu sibuknya beliau dalam mencari ilmu, beliau tidak lupa untuk selalu berdakwah, bukan hanya di kota Tarim saja, bukan hanya di negara Yaman saja, sampai beliau pernah dakwah di satu kota, yaitu kota Hindi, kemudian kota negara Pakistan, kemudian Afrika. Wa wada'allahu ala kutubil qabul wal iqbal wa nafa'a biha. Karangan-karangan yang ditulis oleh beliau adalah karangan-karangan yang sangat amat manfaat, banyak diterima oleh para ulama. Di antara karangan-karangan beliau, yang pertama adalah kitab Durusut Tauhid, yang kedua kitab Takmilatuz Zubdatil Hadis fi Fiqhil Mawaris, yang ketiga adalah Al-Miftah Libabin Nikah. Berikutnya yang keempat, At-Tadhkiratul Hadramiyah fima yajibu 'alan nisa minal umurid diniyah. Yang kelima, An-Nuqulus Sihah ala matnil uddah wassilah. Yang keenam, Al-Wasilah lil wiqayah an mudillatil fitan bijawabi as'ilati adan. Yang ketujuh, Qurratul Ain bijawabi as'ilati wadil ain. Yang kedelapan, Nadmu Maulidil Hafidh Imaduddin Ibn Katsir. Yang kesembilan, An-Nafhatul Wardiyah Nadmu Qissatil Milad Al-Muhammadiyah. Itu di antara karangan beliau, Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid. Dan beliau juga memiliki waktu yang sangat amat berkah. Hidupnya di alam duniawi ini waktunya sangat amat berkah. Di samping beliau sibuk dengan mengajar, beliau juga sibuk di dalam berfatwa. Bahkan di sini disebutkan, barangkali beliau dalam satu hari bisa menghadiri 17 majlis dan bisa berfatwa. Dan juga beliau menyambut para tamu yang datang kepada beliau untuk mencari ilmu.
Dan beliau juga dari kesibukannya tidak lupa dengan mengulang kitab-kitabnya atau mutola'ah. Beliau juga sering dakwah di negara-negara lain. Dari begitu barokah waktunya beliau juga tidak lupa sangat peduli dengan terhadap sanak kerabatnya. Selalu mengunjungi sanak kerabatnya, keluarga-keluarganya. Wa ziyaratu ahlil fadli wassilah wa bi riayatil amanat. Beliau juga karena beliau adalah salah satu daripada cucu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau juga sangat menjaga amanat yang diberikan kepada beliau. Walam yazal alal manhajis sawi wal khuluqir radi wal jaddi wal ijtihad. Senantiasa beliau sampai akhir hayatnya selalu mengikuti langkah-langkah datuknya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah ilmunya, mudah-mudahan kita mendapatkan barokah amalnya. Amin ya rabbal alamin. Sedikit yang bisa saya terjemahkan, mudah-mudahan manfaat bagi kita semua. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ustaz Lukman Hakim atas pembacaan manaqib dalam bahasa Indonesia. Mudah-mudahan bisa kita pahami, kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Sebelum acara Mau'izatul Hasanah atau ceramah agama, kami sampaikan bahwa alhamdulillah kita merasa senang, merasa bahagia, merasa gembira atas terselenggaranya acara pada malam hari ini. Sekaligus malam ini kita pun bersedih karena ada salah seorang habaib di Kota Tegal malam ini yang meninggal dunia. Beliau ayah dari anggota Al-Wafa bi Ahdillah, juga ayah dari Al-Habib Muhammad Faik, yaitu Al-Habib Alwi bin Hasan bin Hussein bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad, sekaligus kakak kandung dari Al-Habib Abdullah bin Hasan bin Hussein bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad, yang baru saja meninggal jam 7:15 atau ba'dal isya, dan insya Allah akan dikuburkan besok ba'da sholat zuhur di pemakaman Al-Haddad Kota Tegal. Mari kita doakan beliau, mudah-mudahan diampuni segala dosanya, diterima segala amal solehnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan kelak dikumpulkan bersama datuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya acara ceramah agama dalam rangka peringatan Haul Al-Imam Al-Alim Al-Alamah Asy-Syahid Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar, sekaligus memperingati 100 hari wafatnya Al-Imam Al-Habib Ali Masyhur bin Syekh Abu Bakar. Kepada beliau Al-Habib Hasan bin Abdurrahman Al-Jufri dari Semarang, waktu sepenuhnya kami persilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi jama'ana wa iyyakum fi raudhah min riyadil jannah. Wa nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yudkhilana wa iyyakum al-jannah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala.
Allahumma la sahla illa in ja'altahu sahla fabiqudratika wa judika wa karamika wa ihsanika ij'al kulla sa'bin wa hazanin sahla birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang kita hormati bersama para orang tua kita, para sesepuh kita, para sadah alawiyin, para habaib, anak cucu keturunan baginda Rasul, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga para pewaris Nabi, khususnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ulama, para kiai, para masyayikh, para asatid, para hafidul Quran wa hamilul Quran, yang tidak saya sebut satu persatu karena waktu kita singkat. Kalau disebutkan satu persatu insyaallah waktunya habis. Ditambah lagi terus terang saya belum kenal semuanya, belum apal namanya. Tapi yang termasuk penting saya sebutkan Sahibul Bait, pengasuh pondok Nurul Hidayah akhina Al-Habib Saleh bin Ali Al-Attas, yang semoga Allah selalu bantu dan berikan kemudahan kepada beliau dan semua daripada habaib kita dan guru-guru kita semua ini untuk menyampaikan ajaran yang mulia dari Nabi, dan kita diizinkan mendapatkan berkahnya dunia sampai surga. Amin Allahumma. Para pejabat pemerintah dan aparatur negara, baik sipil, militer dan Polri, yang hadir bersama kita, yang turut membantu kita, yang semoga Allah juga membantu mereka dalam menjalankan amanat, memberikan kemudahan dan kekuatan kepada mereka, sehingga diberikan keamanan dan ketentraman di wilayah kita dan negara yang kita cintai ini. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, para pecinta, para alim ulama, khususnya tetamu hall, Al-Alimul Allamah Ad-Da'i ilallah Asy-Syahid Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid Ibn Syekh Abu Bakar bin Salim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Pada malam hari ini diizinkan kita berkumpul bersama, walaupun dalam keadaan pandemi. Alhamdulillah masih bisa berkumpul, masih kita bisa berjamaah, masih kita bisa bermunajat, masih bisa kita memanggil nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak akan terjadi ini semua kecuali izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan terjadi ini semua kecuali ada ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bagi kita ini merupakan nikmat hadirnya kita di tempat ini, berada di taman surganya Allah subhanahu wa ta'ala, yang merupakan kita harapkan kita, keinginan kita semoga menjadi tanda kita akan menghuni surganya Allah. Amin Allahumma. Salawat dan salam kita haturkan, kita sanjungkan kepada kekasih Allah, junjungan kita baginda Rasul Sayyiduna Muhammad, yang kita berharap dan bermohon kepada Allah dengan berkah salawat, Allah berikan kepada kita curahan rahmat yang besar. Dan dengan berkah curahan rahmat Allah, Allah angkat bala, Allah angkat musibah, Allah angkat bencana, dan juga virus corona dan semacamnya dengan izin Allah. Amin Allahumma. Ikhwani rahimakumullah, dikatakan oleh para alim ulama, disampaikan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa setiap majelis zikir adalah merupakan taman-taman surganya Allah, adalah merupakan tempat kucuran rahmat dari Allah. Yang perlu kita pikirkan, kalau seandainya di taman surga Allah yang ada di dunia kita tidak mendapatkan ketenangan, kita tidak mendapatkan kenikmatan, kita tidak mendapatkan keasyikan tersendiri, maka jangan harap kita mendapatkan kenikmatan yang hakiki di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah apa yang tadi disampaikan oleh saudara kita, guru-guru kita, menyampaikan manakib daripada seorang wali min auliyaillah. Kerjaannya hanya buat taman surga, kerjaannya hanya menyebarkan surga. Dan ini yang ada di dalam pikiran saya,
Dan ini yang terngiang-ngiang di dalam otak saya. Sewaktu kami pulang dari Hadramaut, sewaktu kami pulang dari Tarimul Ghanna, sewaktu kami akan keluar dari Darul Mustafa, yang mana di hati kami saat itu ada perasaan sedih yang sangat, ada suatu kehilangan yang besar. Dalam hati saya sendiri pribadi berkata, ya Allah, saya sudah di surga, saya sudah nikmat di tempat ini, saya sudah menemukan teman-teman surga saya. Kenapa harus saya keluar dari tempat ini? Kenapa saya harus kembali ke negara saya? Subhanallah, di waktu itu mungkin dikasyaf oleh beliau Sayyidina Al-Habib Umar, guru mulia kita. Di dalam majelis rohah, beliau mengatakan, kalau kalian cuma menganggap ini surga, maka kalian salah, kalian keliru, kalian tidak benar. Tapi kalau kalian menganggap ini surga, bawa pulang ini surga. Tanam dalam hati, bawa pulang ke rumah. Jadikan tempat dimanapun kau berada, itu menjadi surga. Sekarang banyak masjid bukan jadi surga. Sekarang banyak musola nggak jadi surga. Sekarang banyak pondok pesantren nggak jadi surga. Sekarang banyak tempat yang diajarkan agama-agama, ajaran agama, nasihat-nasihat agama, tapi bukan surga. Kenapa? Tidak menyampaikan ajaran yang mulia dari Nabi Muhammad SAW. Hanya menyampaikan hawa nafsu. Sedangkan surga bukan tempat hawa nafsu. Surga tempat di mana kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, bawa nih surga. Di rumahmu jadikan itu surga. Kau di pasar, pasarmu jadi surga. Kau di kantor, kantormu jadi surga. Dimanapun kau berada, surga ada di dalam dirimu dan kau menjadi gambaran surga. Allahu Akbar. Ini yang kita dengarkan dari manaqib daripada Sahibul Khal. Dan ini merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita saat ini. Kita berada di taman surga, jangan sampai yang di rumah kita nggak dapat surga dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita di taman surga, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita tidak mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Cuma kita yang dapat, yang lain nggak dikasih. Maka majelis ini adalah majelis untuk kita menanam diri, kita menyirami, dan kita bawa pulang di rumah kita. Lihat, kalau masalah rahmat sudah banyak dikatakan ulama, inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Sebut satu nama orang soleh, nggak usah banyak-banyak, satu nama orang soleh. Kau duduk dengan teman-temanmu, bicara, ngobrol, kesana kemari. Tapi jangan sampai ngobrol kita ngobrol nggak manfaat. Terus akhirnya kita sebut nama orang soleh, turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Gampang cari rahmat Allah. Ini disebutnya bukan nama lagi orang soleh, pimpinan orang soleh, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa rahmat dikucurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisan-lisan kita tadi berselawat kepada Nabi Muhammad. Berapa juta rahmat diberikan oleh Allah, berapa miliar rahmat diberikan oleh Allah, berapa besar curahan rahmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gampang cari rahmat Allah Subhanahu wa taala, tapi yang penting jadikan dirimu rahmat juga dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat beliau guru-guru kita, dan kita dengarkan manaqib beliau Sahibul Khal dan putra-putra beliau yang masya Allah, khususnya Al-Habib Ali Masyhur dan juga Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid Ibn Syekh Abu Bakar bin Salim, nafa'anallah bihim ajma'in, yang mana dengan memandang wajah beliau kita mendapatkan kenikmatan tersendiri. Dengan memandang wajah beliau kita mendapatkan batin yang tenang dalam keadaan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Didikan orang tua yang hebat. Didikan orang tua yang istimewa. Yang baca Quran, yang akhirnya juga mengamalkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, ku anfusakum wa ahlikum naro. Ayatnya kita hafal, sering kita dengar, tapi cuma masuk kanan keluar kiri, nggak kita ambil. Terkadang kita biarin anak-anak kita main, nggak kita kenalkan kepada Nabi Muhammad, nggak kita kenalkan orang-orang saleh, nggak kita kenalkan para alim ulama, nggak kita dekatkan orang-orang yang baik, nggak kita dekatkan orang-orang yang jadi ahli surga.
Sehingga terkadang kita menganggap yang punya tugas hanya ulama, yang punya tugas hanya guru. Saya nggak perlu. Salah besar. Lihat beliau, pendidik pertama orang tuanya, Al-Habib Salim bin Hafid. Al-Habib Umar, pendidik pertama masa kecil. Beliau ayahnya meninggal, Habib Umar masih umur 6 tahun ya? 9 tahun. 9 tahun ditinggal meninggal ayahanda beliau umur 9 tahun. Tapi dari kecil dididik. Didikannya tarbiyah, pendidikan yang dengan kenyataan, artinya dengan halnya kelihatan. Diajak sholat, liatin orang sholat, diajak ke majelis. Bahkan Habib Umar cerita, dulu saya dibawa ayah saya bangun malam terkadang hadir majelis untuk cuma dapat permen manis. Tapi setelah saya tahu nikmat dan manisnya ibadah kepada Allah, nikmat dan manisnya majelis, nikmat dan majelisnya duduk dengan orang-orang soleh, saya tinggalkan semua kemanisan dunia untuk cari kemanisan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ambil ini manfaat, ambil ini nasihat, ambil ini ibarat. Beliau orang yang mulia dan kita mengharapkan diri kita mulia, tapi kalau tidak mengikuti yang mulia, kita pun tertinggal dari kata mulia. Ikhwani rahimakumullah, di dalam sholat kita selalu minta kepada Allah, dan ini doa yang penting yang sering kita ulang-ulang. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Nih jalan yang lurus, termasuk jalan yang lurus, jalannya ulama-ulama kita, jalannya orang-orang saleh, jalannya orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, nikmat iman, nikmat Islam, bahkan diberikan kemuliaan nikmat ilmu, dan ilmunya diamalkan, dan subhanallah amalnya ikhlas, bahkan menyebarkan ilmu, dakwah, bahkan dapat kemuliaan syahid di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diangkat derajatnya mulia di sisi Allah, dan menjadi orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jalan yang lurus, jalan yang Allah tunjukkan kepada kita. Di depan mata kalian ada jalan yang lurus, ambil ini jalan yang lurus. Banyak ulama-ulama kita, guru-guru kita yang menjadi gambaran jalan yang lurus, yang lempeng ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahumul qaumul ladina hudu wa bifadlillahi qad sa'idu wa li khairillahi ma qasadu wa ma'al qur'ani fi garani. Mereka adalah kaum, orang-orang yang mendapatkan dari Allah petunjuk. Mereka adalah orang-orang yang telah diberikan kenikmatan, kebahagiaan, kesenangan. Mereka adalah orang yang tujuan utamanya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka adalah orang yang tahu Al-Quran, dan mereka pun jalan seiringan dengan Al-Quranul Karim. Al-Quran melarang, mereka tinggalkan. Al-Quran merintahkan, mereka ikuti. Bahkan dia ajak orang-orang untuk mengikuti Al-Quran, sehingga mendapatkan kemuliaan dari Allah. Dan disampaikan oleh Nabi, barang siapa jadikan Al-Quran di depannya, maka Al-Quran akan menuntunnya ke surga. Barang siapa tinggalkan Al-Quran, maka Al-Quran yang akan dorong dia, na'udzubillah min dalik. Ikhwani rahimakumullah, di majelis ini adalah perdana, tapi ini merupakan satu hal yang istimewa bagi kita, satu hal yang kita harus dapat manfaat. Ambil kebiasaan daripada orang-orang saleh. Mereka kebiasaannya apa? Mengikuti yang mulia dari sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Antum terutama sebagai orang tua, ambil kebiasaan. Kalau ketemu orang, assalamualaikum, bawa anak, kebiasaan tunjukkan kepada mereka akhlaknya Nabi Muhammad. Masuk rumah, biasakan, kenalkan mereka dengan kalimat assalamualaikum yang sederhana. Masuk kaki kanan, kalau makan baca doa. Insya Allah anak kita akan terbiasa dengan hal-hal yang baik. Bahkan maaf, sudah kebiasaan kita kalau ada omongan orang tua kita, oh kita bangga, ini omongan bapak saya, ini omongan ibu saya, ini pesan bah saya. Bagaimana kalau pesannya bersambung dengan pesannya Nabi Muhammad? Nasihatnya bersambung dengan nasihatnya Nabi Muhammad. Kebiasaannya bersambung dengan kebiasaan Nabi Muhammad. Akhlaknya bersambung dengan akhlaknya Nabi Muhammad. Kebanggaan yang bukan nista, tapi kebanggaan yang hakiki nanti sampai di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka kita berharap hadirnya di majelis ini kita merupakan satu kenikmatan yang besar dari Allah, dan kita dipilih oleh Allah untuk mendapatkan hidayah, untuk mendapatkan rahmat, untuk diampuni dosa-dosa kita, untuk diberikan kesehatan, keafiatan, dipanjangkan umur kita dalam sehat afiah, dipanjangkan umur kita dalam istiqamah, dan semoga dengan berkah majelis-majelis seperti ini Allah angkat musibah, Allah angkat bala, Allah angkat bencana, Allah angkat semua hal yang merusak dalam kehidupan kita dan tatanan negara kita, dan Allah berikan kemuliaan kepada kita akhir hidup yang husnul khatimah, dan kelak kumpul bersama di dalam surga bersama pimpinan yang termulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hada minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih disampaikan kepada beliau Al-Habib Hasan bin Abdurrahman Al-Jufri dari Semarang. Mudah-mudahan tausiah ataupun mau'izatul hasanah dari beliau bermanfaat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan berkat kita berkumpul di tempat ini memperingati haulnya orang soleh, Allah jadikan kita menjadi orang-orang soleh. Sebagaimana dikatakan dalam pepatah Arab, man asyaral asyraf asya musyarrafan. Siapa yang bergaul dengan orang-orang mulia, maka hidupnya pun akan mulia. Mudah-mudahan sepulang dari majelis ini bukan hanya saja kita kumpul di taman sorga di tempat ini, kita bawa sorga ini pulang sampai ke rumah kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya doa maulid yang akan disampaikan oleh Habib Saleh bin Abdullah Al-Kaf. Kepada beliau waktu kami haturkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Mohon maaf, masih ada yang tertinggal acara inti kita pada malam hari ini, yaitu kalimat nasihat, rekaman dari nasihat langsung yang disampaikan oleh guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz bin Syekh Abu Bakar, dan akan diterjemahkan oleh beliau Al-Habib Hussein bin Ahmad Al-Hayyid. Kepada yang bersangkutan kami persilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillahilladzi jama'akum fi hadzal jam'i ala dhukrayatin liulil jam'i ala Allah wa man ja'alahum Allahu asbaban li jam'il khalaiqi ala fahmi syari'atihi wa dinihi وعلى العمل بمقتضى وحيه إلى حبيبه وأمينه محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإلى الارتقاء بسلم الإسلام والإيمان إلى مراتب الإحسان. الحمد لله الذي جمعكم في هذا الجمع على ذكريات لأولي الجمع على الله ومن جعلهم الله أسبابا لجمع الخلائق على فهم شريعته ودينه وعلى العمل بمقتضى وحيه إلى حبيبه وأمينه محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإلى الارتقاء بسلم الإسلام والإيمان إلى مراتب الإحسان وإلى فوز الفائز منهم بالإحسان إلى مراتب المعرفة الخاصة والمحبة الخالصة. وتلكم الاصطفاءات والاختيارات التي اختار الرحمن لها من شاء من البرية وجعل أسبابها الأنبياء والمرسلين وورثتهم أمثال الذين اجتمعتم لذكراهم في هذه الليالي والأيام وفي هذا المجمع الكريم في بلدة التقل. رزقنا الله وإياكم إشراقة أنوار الاتصال به والمعرفة بأسرار وحيه إلى حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم وحسن الامتثال وحسن الانتهاء عما نهانا عنه والانزجار والتخلي عن كل الأكدار التي تعلق بالقلوب والعقول والأرواح. ورزقنا سبحانه وتعالى استقامة في مقاصدنا ونياتنا وأقوالنا وأفعالنا ورزقنا بذلك كله حظوة بحقائق القرب منه والدنو إليه وحقائق المعرفة به وحقائق الرضوان منه والرضا عنه وحقائق الصدق معه في جميع الأحوال. فالحمد لله الذي جمعكم على هذه الوجهات وعلى هذه النيات، والحمد لله الذي
رزقكم بكل ذلكم إحياء هذه المآثر والعمل على مد حبال هذه الوصلات الرحمانيات الربانيات. وإن في ذكرى المحبوبين والمقربين والعلماء العاملين ومن ذكرتموهم في مجامعكم هذه من أرباب اليقين والتمكين أمثال سيد الوالد محمد بن سالم بن حفيظ والمشايخ والعلماء الذين اجتمعتم في ذكراهم وذكرتم من مناقبهم ومن أوصافهم ما ذكرتم. كل ذلك مسلك قرآني نبوي، القرآن الذي نشر لنا أخبار من مضى قبلنا من الأنبياء وصلحاء الأمم السابقة معظما لشانهم رابطا للقلوب بهم، كما ذكر صنف الفساق والكفار محذرا منهم وداعيا إلى التخلي والتبري من شؤونهم وأحوالهم. كذلك السنة الغراء النبوية فيما قص علينا خير البرية، فانتحيتم ذلكم المنحى وسلكتم هذا المسلك. بارك الله في مسالككم وجعل الله لها طريقا إلى قلوبكم وأرواحكم وأسراركم. ومن وجدت هذه المعاني طريقا إلى قلبه امتلأ بحب ربه وامتلأ بحب حبيبه وحب من أحب وما أحب، وتنزه عن محبة ما لا يحب نية وقصدا وقولا وفعلا وحركة وسكونا وإنسانا وجنا وكل معاني الكائنات، فلا يحب إلا ما أحب ومن أحب جل جلاله. ومن وجدت هذه المعاني طريقا إلى روحه امتلأ بالمعرفة الخاصة، ومن وجد طريقا إلى سره صار من أهل الشهود الذين يعبدون الله كأنهم يرونه ويرتقون في ذلك مراقي دونها بلاغة البلغاء وفصاحة الفصحاء وألسنة المتكلمين. ثبت الله قلوبكم وأقدامكم وبارك في جمعكم ومن حضر معكم، ونشر بذلك خيرا لأهل إندونيسيا وللأمة في المشارق والمغارب، يكفون به شرور ما ينشر على أيدي الكفار والفجار والفاسقين والغافلين والمبتدعين والضالين من فكر وسلوك ودعوة إلى انقطاع عن الرحمن جل جلاله. كفى الله المسلمين شرور أولئك أجمعين، وعصم قلوبنا بمحبته ومحبة حبيبه الأمين وأهل تقريبه في خير ولطف عافية، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. بشر الفاتحة إلى أرواحهم أجمعين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن شرف الله بالتقى حبنا محمد بن طاهر الحداد وأصوله وفروعهم والفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah katsiran hamdan yafdal al-wasi' ajru wa karamuh, wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daiman bi mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Al-Fakir akan menerjemahkan daripada kalam nasihat guru kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al-Hafidh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, beliau mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yang telah mengumpulkan kalian dalam perkumpulan ini dalam rangka haul Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh, ayahanda guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafidh. Sebab haul beliau kita berkumpul karena Allah, dan Allah Ta'ala menjadikan beliau sebab perantara untuk kita bisa memahami syariatnya Allah dan agamanya Allah, dan kita bisa mengamalkan syariatnya Allah dan agamanya yang dibawa oleh Rasulullah SAW lewat wahyunya. Sebab perantara
Habib Muhammad, kita bisa naik sedikit demi sedikit dari derajat Islam dan iman kita menjadi derajat martabat ihsan dan martabat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan sampai derajat ma'rifat terhadap Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan yang murni karena Allah taala. Dan semua keutamaan-keutamaan ini yang Allah taala berikan kepada kita sebabnya datangnya lewat Nabi Muhammad SAW dan juga Rasul-Rasulnya, dan juga dilanjutkan oleh pewaris-pewaris Rasulullah SAW, para ulama-ulama, diantaranya yaitu Al-Habib Muhammad bin Hafid yang kita haulin sekarang ini, malam ini di kota Tegal. Semoga Allah Ta'ala memberikan cahaya kepada kita semua dan penduduk kota Tegal, sehingga kita bisa bersambung dengan Rasulullah SAW dan juga Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid. Dan juga Allah Ta'ala memberikan kepada kita ma'rifat terhadap wahyu-wahyu yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dan benar-benar menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita semua keistiqomahan dalam tujuan-tujuan niat-niat kita yang baik, dan dalam ucapan-ucapan kita dan perbuatan-perbuatan kita. Dan Allah Ta'ala memberikan kepada kita hakikat kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hakikat kita bisa mengenal Allah Ta'ala, hakikat kita bisa mendapatkan ridwan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah mengumpulkan kita semua atas niat-niat ini dan kesungguhan-kesungguhan ini. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita, yang telah menghidupkan jejak-jejaknya Nabi Muhammad SAW dan mengamalkannya, sehingga kita bisa menyambung tali hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya dalam peringatan haul, seseorang yang dicintai Allah, seseorang yang dekat dengan Allah, dan haul ulama-ulama yang benar-benar mengamalkan syariat Allah, dan orang-orang yang disebutkan dalam acara ini, dalam haul ini, dalam orang-orang yang ahli ibadah dan ahli yakin, seperti ayah kita bersama Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid, dan juga beberapa guru-guru dan ulama-ulama yang juga barusan disebutkan manakibnya, biografinya, sifat-sifatnya. Itu semua karena mereka adalah berjalan sesuai jalannya Al-Quran dan jalannya Nabi Muhammad SAW. Beliau Al-Habib Umar juga menyebutkan Al-Quran telah mengabarkan kepada kita tentang kabar-kabar yang telah lampau, daripada kabar-kabar nabi-nabi dan juga orang-orang soleh daripada umatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi-nabi, Al-Quran juga mu'azziman li sya'nihim, mengagungkan, memuliakan terhadap nabi-nabi dan juga orang-orang soleh. Dan juga mereka, nabi-nabi dan orang soleh, terikat di hati mereka terhadap Al-Quran. Dan juga dalam Al-Quran menyebutkan Al-Quran sinful fusak, yaitu golongan-golongan orang yang fasik, orang-orang kafir. Dan juga Al-Quran mengingatkan, memperingatkan kepada kita untuk hal-hal, memperingatkan kepada kita bahayanya orang fasik dan orang kufar, dan juga mengajak kepada kita semua dalam Al-Quran untuk mengosongkan dan menjauhi daripada urusan-urusan mereka dan keadaan-keadaan mereka. Dan juga di samping Al-Quran juga di hadis Nabi Muhammad SAW menceritakan kepada kita Nabi Muhammad tentang hal tersebut, tentang Nabi dan juga tentang orang-orang soleh, dan juga memperingati dalam hadis Nabi tentang memperingati bahayanya orang fasik dan bahayanya orang kufar. Dan juga anhaitum dzalikal manha, antum semua telah menghidupkan itu Quran dan hadis, dan antum semua berjalan di dalam jalannya Al-Quran dan hadis. Barakallahu fi masalakikum, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kalian di dalam perjuangan kalian menjalankan Al-Quran dan hadis. Dan Allah Subhanahu wa taala semoga menjadikan Al-Quran dan hadis tersebut ada berjalan di dalam hati kalian dan roh kalian dan rahasia-rahasia kalian.
Dan barang siapa, kata Habib Umar, barang siapa yang mendapatkan arti-arti daripada Al-Quran, arti-arti daripada hadis, arti-arti daripada nabi-nabi, arti-arti daripada sifat-sifatnya orang soleh, arti tersebut menjalar dalam hatinya orang tersebut, maka imtala bihubbi rabbihi, orang tersebut akan terpenuhi dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mencintai kekasihnya itu Rasulullah SAW, dan mencintai orang yang telah mencintai Rasulullah dan orang yang mencintai Allah, dan mencintai sesuatu yang telah dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah SAW, dan juga akan dibersihkan hati orang tersebut daripada mencintai sesuatu yang tidak perlu dicintai secara niat, wa gazdan tujuan, wa golan dan ucapan, wa fi'lan dan perbuatan, wa harakatan geraknya dia, wa sukunan diamnya dia, manusia maupun jin. Dan setiap ma'anil kainat, setiap alam semesta ini, alam semesta ini tidak mencintai kecuali sesuatu yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah SAW. Dan juga beliau Habib Umar mengatakan, barang siapa yang mendapatkan ini makna, yaitu makna Al-Quran, makna Al-Hadis, makna orang soleh, makna Nabi, menjalar dalam rohnya dia, maka akan terpenuhi rohnya dia dengan ma'rifah khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang mendapatkan ini makna menjalar dalam rahasia yang ada pada diri dia, maka orang tersebut akan menjadi orang-orang yang ahli syuhud, yang mana mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan hanya melihat menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyaksikan yang lainnya. Dan yartakuna dzalikal maraqi, dan akan mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi, yang luar biasa, yang kedudukan yang mana tidak akan bisa diungkapkan oleh ahli bahasa dan orang yang ahli bicara. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan hati-hati kalian dan langkah-langkah kalian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam perkumpulan ini dan orang-orang yang berhadir bersama kalian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyebarkan kebaikan untuk penduduk Indonesia, warga negara Indonesia, dan untuk seluruh umatnya Nabi Muhammad SAW dari ujung timur ke ujung barat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencegah seluruh kejelekan-kejelekan yang telah disebar daripada tangan-tangannya orang kafir dan orang-orang fujar, orang-orang yang ahli maksiat, orang-orang fasik, orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang sesat daripada pemikiran mereka, daripada perbuatan mereka, daripada ajakan mereka, yang mana mereka mengajak untuk memutus kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencegah terhadap orang-orang muslimin kejelekan-kejelekan mereka semuanya, dan mempermanenkan dalam hati-hati kita dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mencintai kekasihnya itu Rasulullah SAW, dan mencintai orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang dekat dengan Rasulullah SAW fi khairun afiyah. Kemudian beliau Al-Habib Umar membacakan Fatihah untuk Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid, abah beliau, dan juga Sohibul Hal Tegal Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad, dan juga orang-orang tua beliau dan murid-murid beliau dan orang-orang yang mencintai beliau. Wa ila hadratin Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Kurang lebihnya alafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Al-Habib Hussein bin Ahmad Al-Hayyid atas terjemah yang disampaikan oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Mudah-mudahan nasihat-nasihat beliau bisa masuk dalam hati kita dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya pembacaan tahlil dan doa yang akan disampaikan oleh Al-Habib Hussein bin Umar Al-Attas. Kepada beliau waktu sepenuhnya kami haturkan. Allahumma shalli ala Muhammad.
أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي باقي محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يا الله 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 يا ربي اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض
وإن تبدوا ما في أنفسكم معطوف يحاسبكم بالله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Doa Maulid. Doa Maulid oleh Habib Saleh bin Abdullah Al-Kaf. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في ملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشيانا والله قد أثنى عليه فما يسوي القول منا أو يكون سنانا لكن حبا في سرائر قد علمت صفة ربنا وحجانا وإذ امتددنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا واختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى أقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعت أحمدين في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من وجه ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسائيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واسفي وعافي آجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن حزمنا عند الممات واصلح عقبانا يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسل الله رحمة العالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب الرسول الله أجمعين وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي ما يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في ملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم سبحانه بفضلك وجودك وكرامك ثواب وما قرانا من القرآن الكريم وما قلنا من قول لا إله إلا الله وما سبحنا وبحمده وما قلنا من يا الله يا الله وما قرأنا من قراءة المولد ومن الصلاة على النبي في هذا المجلس المبارك هدية منا واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة نقدم ثواب ذلك إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح أصحاب رسول الله وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين ثم إلى سيدنا مهاجر إلى الله أحمد بن عيسى ثم إلى سيدنا أستاذ الأعظم سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي ثم إلى سيدنا إمام عبد الرحمن السقاف ثم إلى سيدنا إمام أبو بكر سكران وسيدنا عمر المحضر وأحوانهما ثم إلى سيدنا الإمام سلطان المال سيدنا الحبيب عبد الله بن أبو بكر العجروس ثم إلى سيدنا شهاب الدين أحمد بن عبد الرحمن ثم إلى سيدنا الشيخ أبو بكر بن سالم وسيدنا عقيل بن سالم ثم إلى سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى سيدنا الحبيب عبد الله بن علوي الحجاج ثم إلى سيدنا الحبيب محمد بن طاهر الحجاج وأصولهم وفرهم ثم إلى سيدنا الحبيب حافظ بن عبد الله ثم إلى الحبيب سالم بن حفيظ بن شيخ أبو بكر ثم إلى من استمعنا ها هنا بسبب ومن أجل إلى سيدنا الحبيب محمد بن سالم بن حفيد وولد سيدنا الإمام الحبيب علي حبيب علي مشهور بن محمد بن سالم بن حفيد وأصولهم وفروعهم ومشايخ وتلاميذه ثم إلى أرواح رجال الغيب ورجال دار المصطفى وأصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح جميع الله وأسباء الله سادتنا علويين والأولياء الكون أجمعين ثم إلى أرواح جميع عباد الله الصالحين ثم إلى أرواح والدينا والديكم أمواتكم أموات المسلمين أجمعين ثم إلى أرواح والدينا وأولادنا وأخواننا وأخواتنا وأعمامنا وأماتنا وأحوالنا وخالاتنا ومشايخنا وأصحابنا وأزواجنا ومحبينا وأهل ودنا ولآبائنا وذوي الحقوق علينا ومن أوصانا بالدعاء ومن أحسن إلينا ومن ظلمنا وأسانا إليه وأحاط به شفقة قلوبنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم اجعلهم فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار وحجابا لهم من النار وسلامة لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم واجمعنا وإياهم في دار كرامتك ومستقر رحمتك مع عبادك الصالحين وحزبك المفلحين اللهم فل بنا وبهم عاجلا وآجلا في الدين والدنيا والآخرة ما أنت له أهل ولا تفعل بنا يا مولانا ما نحن له أهل إنك غفور حليم جواد كريم رؤوف رحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإلى حضرة النبي الفاتحة.
Sebelum ditutupnya majelis ini ada satu pengumuman dari panitia Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Besok Sabtu malam Ahad mengadakan rapat Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi ikhwan yang mendapatkan undangan dimohon untuk kehadirannya. Juga alhamdulillah bertepatan hari ini juga halal Abu Yal Habib Hasan Baharun, semoga kita mendapatkan berkahnya. Kita tutup majelis ini dengan doa akhirul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna وتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والأخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين رب اسمه فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد ضز صحبه والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله رب العالمين بالقبول. سير الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Terima kasih disampaikan kepada Al-Habib Hussein bin Umar Al-Attas dan Al-Habib Saleh bin Abdullah Al-Kaf atas doa yang disampaikan, mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, acara demi acara telah kita laksanakan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Atas nama Majelis Al-Wafa bi Ahdillah mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran antum semua, terutama para habaib, para masyayikh, para kiai, para aparatur pemerintah dan pejabat negara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan membalas kehadiran kita dengan keberkahan yang berlipat ganda. Dan kami ucapkan terima kasih pula kepada Al-Habib Saleh bin Ali Al-Attas selaku pengasuh Ribat Nurul Hidayah. Mudah-mudahan atas kebaikan beliau mengizinkan tempatnya untuk diadakan haul ini, Allah akan memberkahi pesantren Nurul Hidayah. Allah makmurkan dengan ilmu yang manfaat. Serta mudah-mudahan Allah jadikan santri-santrinya saleh. Amin ya rabbal alamin. Dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyelenggaraan acara pada malam hari ini mungkin ada kekurangan di sana sini yang kurang berkenan di hati antum semua, mohon dimaafkan dengan ikhlas. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Dimohon kepada seluruh jamaah untuk tertib meninggalkan lokasi acara dan langsung pulang ke rumah masing-masing dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Untuk menghindari kerumunan, silakan yang berada di luar untuk bisa meninggalkan lokasi. Yang di dalam menunggu yang di luar sudah pulang ke rumah masing-masing dulu, karena di luar juga sangat banyak pada para tamu undangan bisa